Om Swastiastu, Ida Nalingsir, Ida Pandita, Swasti Prapta, Dumugi, Ida Nalingsir, dan Sindang Sami, Sanewentan, Ring Kriya, Stato Ken Lan Rahayu. Nasugro titiang jagi nyelanggalah aja bos. Ngaturang perindian sekawentan perencanaan Ida Nalingsir, jagi ngewangun geriyo. Misanan ada titiang banter ajang ring perkantin titiang minakadi Bapak Wayan, Bapak Nyoman, dan juga Bapak Kedut. Ingeh Ida Nalingsir, Bapak Wayan, Bapak Nyoman, dan juga Bapak Kedut. Mohon izin titiang akan menjelaskan perencanaan jagi ngewangun geriyo. Nah, penirian pertiaksang gambar yang titiang tampilkan iki nggih di layar handphone utawi komputer niki media utawi griya duwe niki berposisi di selatan jalan nggih. Nah, sesuai dengan tanda kompas yang titiang tunjukkan niki, U niki artinya utara nggih. Adasnya niki utara, niki selatan, niki timur, dan niki barat. Griya duwe niki berposisi di selatan jalan menghadap ke barat. Sementara margi niki melintang saking kauh nganginang. Nika penirian. Nah, kemudian mengenai level ya ketinggian griya duwe niki lebih rendah dari jalan. Kali nika nggih. Mengenai pastinya nika titiang kurang begitu memperhatikan dawang nika. Titiang buat saja segini sebagai estimasi. Nah, mungkin titiang mohon izin menjelaskan saking depan nggih. Kalau nggak salah seperti niki visnya wajahnya saking depan. Pertama niki saking kauh wenten akses keluar masuk kita sebut saja peletasan nggih. Kemudian aris niki wenten Koriagung. Niki Koriagung. Kemudian aris niki wenten tembok. Misanan ada tembok penyengker karang utawi griya dan juga tembok merajan kadinike. Nah, aris lantur titiang makin ke griya ngalanying nggih. Nah, niki ngalanying masuk katakanlah ya masuk ke griya ngalanying dihubungkan atau dihadapkan dengan bangunan niki. Nah, sebelum kita nyampe di natar griya tentu ada penurunan niki seperti niki penurunannya lantainya. Nggih, lantai griya kita sebut saja halaman griya. Nah, mengenai detail ukurannya nika dari sini meriki entah berapa nika titiang dan begitu memperhatikan kemarin. Nah, raris niki wenten saren kaler membanyah kali niki. Raris mengenai perencanaan nika ingin merajan nggih niki dadasnya merajan ruwine nggih. Sekali niki. Nah, tentu kalau kita merestorasi merajan awalnya niki kan lurus niki ngenginang nggih. Jadi kita akan L niki sesuai dengan titah Ida Nalingsir. Jadi bentuk L. Nah, raris untuk menjelaskan merajaan penirian, titiang mohon izin akan mengklus atau menutup niki menutup nggih item-item bangunan karena file tiang niki sangat berat. Jadi saren kalian niki akan tiang tutup. Semuanya titiang tutup. Yang tinggal existing dan merajaan kemantan. Karena tidak akan menjelaskan merajaan penirian nggih. Oke, tiang tutup. Semua item ya unit bangunan iki akan tiang tutup. Close. Yang tinggal hanya merajaan dan existing. Nah, niki merajaannya kari. Oke, nah niki existingnya nggih. Oke. Merajaan dan Nalingsir. Sane sampun wenten kan merajaannya niki lurus nggih, lurus medal klon. Laris mungkin niki karena kita merestorasi jadi menurut sekali titah Ida Nalingsir. Nah, jadi nge-L niki medalnya kauh nggih karena ada penambahan pelinggih. Seperti nika pertimbangannya nggih. Nah, laris kalau diubah kelod wates kelodnya niki kan wenten pelinggih nika, pelinggih yang satu lor merajaan nika nggih. Nah, niki pun watasnya sesuai dengan ukuran.
Dadosnya sampun mampu mengakomodasi pelinggih sane ke arsang yang direncanakan. Dogoyang titiang akan menjelaskan mungkin ngaturang ingin kewendanan pelinggih. Nggih. Piniriin niki tentu di sudut titiang posisikan pelinggih Padmosano wastana nggih. Yen sauning titiang ring griya nika Padmosano nggih. Padmosano nika kan banyak jenis-jenis Padmo, ada Padmosari, ada Padmo 3, ada Padmosano, ada Padmo Capah dan lain sebagainya. Niki Padmosano de griya nggih. Jadi Padmosano nika metumpang dilengkapi dengan bedawang, naga, Garuda, Wisnu, Angso sekali nika. Dan niki ada naga, wonten ada empas, kerang gajah, wonten palih wayah, palih bacem, peciro, sedika. Laris ada naga tabingnya, di belakangnya wonten paksi, paksi Garuda, linggih Bathara Wisnu, kemudian ada angsa. Niki ekor naga, ekornya. Niki dia, melilit, napisan naga nika melilit di empas niki kakinya empas seperti nika di griya biasanya. Nah, laris mengenai posisi letak tentu niki saking tembok niki sampun menghitung hitungnya sudah profesional kali nika. Nah, ingin posisi tata letak Padmo niki manut sekali titah ida ngarsang majang klod nggih. Dados majang klod utawi kajang kauh nika tidak masalah. Kemauan yang memberikan masukan niki kalau diposisikan klod kauh circle seperti niki jadosnya pelinggih niki saling berhadapan, tidak ada saling nabrak istilahnya, membelakang atau menyamping. Kalau niki kita bayangkan ajang klod misalnya Padmonya tentu akan berhadapan dengan Meru tumpang 3 nika. Begitu jadi yang posisikan klod kauh kemanten sampun umum kayak niki nggih. Nah, laris wonten pelinggih teler niki berapa ya. Dawuh Padmo nggih abaikan mengenai letaknya manut entitah ida titiang mengabarkan kemanten dumun. Niki wonten pelinggih rong kalih kali niki ida. Laris dawuh pelinggih rong kalih niki wonten pelinggih taksu nggih. Nah, lantur mungkin di sisi kangin sedlot Padmo niki wonten pelinggih Meru tumpang 3 kali niki tampilannya nggih. Meru tumpang 3 raris dlot Meru tumpang 3 niki wonten pelinggih Kemulan rong 3 dlot rong 3 wonten Penglurah utawi Tugu. Raris dlot Tugu niki wonten Gedong Ibu. Apun api bentuk fisiknya niki ditang lusur nanti ini napis tarik petunjuk nggih. Apakah benar seperti niki atau metiosan fisiknya? Tidak masalah, yang penting porsinya sudah ada di sini. Kenten. Raris dlot nika wonten panggung istilahnya. Nah, niki sapun api versi panggung riko nanti ring griya lurus mepico nggih. Jadi di sini ngunggahan Banten. Seperti nika nggih. Panggung seperti nika. Yang penting porsinya sampun wonten tempat panggung. Jadi sesuai dengan titah ida sampun mengakomodasi pelinggih niki berjejer di ujung timur sekali niki. Laris di tengah wonten malih siki pelinggih nggih. Pelik Sari niki majeng klod nggih. Pelik Sari pas di center di halaman kali niki. Nah, laris kemudian sane Pleng Ageng niki piasan atau samyangan genah ida mepujo. Nah, niki sakonya 6 ida sampun memungkinkan mepujo nika sinarengan sareng 3 selinggih nggih. 1 2 3 sampun sangat memungkinkan. Nah, laris mengenai aksesorisnya, apakah niki langsung dilengkapi dengan genah ngunggahan sarana pemujan dados diajeng niki nggih. Seperti niki modelnya. Sekali niki kita buat seperti tempat Banten ya. Genah manyahan Banten lan genahan sarana pemujan seperti gento misalnya atau napi ketu dan lain sebagainya nika tiang nenten uning. Apakah sekalian niki diisi bisa nggih. Seperti kaida
Nah, jadi bentuk fisiknya niki akan diniki sakonya 6 kemudian tinggi. Munggahnya saking kauh itu, saking belakang ya. Saking belakang, undangnya ke saking belakang karena ida munggah saking belakang niki. Karena kalau dari depan ya tentu di depan sampun nanti akan ada ini nanti. Anggap saja di sini adalah sarana pemujaan nanti. Jadi sampun jantan ida jagi munggah saking belakang kenten ida nggih. Sampai nika mangdo nenten wenten unak niki di depannya niki jadi kan kosak ya. Seperti nika. Nah, artinya dengan posisi merajaan kediniki sampun profesional pelinggihnya nggih. Nah, niki bentuk candi bentarnya kediniki. Seperti nika ida. Nah, laris ketinggian level. Nah, tentu di antara sekian banyak bangunan sana wenten ring griya. Nah, tentu merajaan yang paling tinggi levelnya. Ketinggiannya maksudnya merajaan paling tinggi pertama. Laris tertinggi kedua selain kaler. Mungkin yang tunjukkan salian kalernya. Nah, niki nggih, salian kaler. Niki tertinggi kedua. Nah, ketika yening sampun dawang di tiang tangkil, posisi natar melajaan niki kan lebih rendah dari saren. Dadosnya tidak masalah tanpa tembok niki, tidak masalah tanpa tembok. Nah, nanti kalau misalnya posisi kalau sudah dibangun mereposisi, karena niki akan lebih tinggi lantai merajaannya utawi natar merajaannya, tentu niki harus ada tembok niki itu agar niki tidak terlihat jelas. Artinya toyo niki meriki nanti bisa nggih. Di samping niki secara estetika juga nampak napi ya tidak bagus saking niki ketika tidak ditembok seperti niki karena posisinya niki akan lebih tinggi. Itu pertimbangannya itu. Untuk mensiasati niki maka niki harus di dinding sebelah bagian timur niki. Saren kaler nggih. Jadi pertama tujuannya agak secara estetika agar natar merajaan niki tidak terlihat dari sini secara estetika nggih. Kemudian dari segi status jelas kelihatan nggih. Perbedaannya jelas kelihatan. Safety juga pertimbangannya nggih seperti niki dah analisir ya. Sehingga niki nanti wajib ditembok niki dah. Nah niko nggih raris mengenai posisi Suryanata sampun posisinya pas niki nggih dah nggih. Lanjut nanti tiang matur analisir wangun tios nggih dalar Pak Wayan, Pak Nyoman dan juga Pak Ketut. Ingin bangunan diki lot merajane napi rasane kita sebut saja Sakawulu nggih. Semangge nggih, bali Semangge. Napi niku sebutnya tiang tanah nggih. Sakawulu ya seperti niki nanti. Jadi niki kan wenten sane mangke niku wenten bangunan niki. Oke. Niki kita sebut saja rumah sampun wenten sampun berdiri nggih. Kemudian dajan rumah sampun berdiri niko sampun wenten bangunan niko napi ya sudah berdiri niko tentu dinolkan. Harus niki kalau nggak salah di posisi niki ada burung niko kemarin ya yang di kanan niko burung yang besar niko. Jadi niko akan dinolkan dibangunnya. Nah ketika sudah dibangun balik Semangge niki atau Sakawulu kita sebut beginilah posisinya nanti karena niki sampun pakem idealnya sudah seperti niki. Dan juga medianya sampun sesuai dengan yang tiang ukur ke nike. Nah jaraknya mungkin apakah nike ada space ya antara Brajan dan Balai Semangge niki, Balai Sakawulu sudah ada jarak seperti niki. Tentu menggunakan tampak itu. Nah laris lantur tiang matur tentang niki ring balai gede utawi saka roras nggih saka roras. Nah niki Balai Semangge sakaroras karena sampun pakem sekali niki ya jadi tidak menjelaskan secara lebih detail itemnya sampun meniki sudah ada pakemnya nggih. Tata ruangnya sakonya tentu roras akehnya nggih. Nah raris mengenai level ketinggian malih wawan tiang matur bataran kita sebut batar ya tentu merajaan tertinggi pertama balik selain kaler tertinggi kedua tertinggi ketiga adalah niki ali sekaroras tertinggi ke
4 adalah semanggi niki. Dawi sekaulu nika nggih. Tertinggi kelima tentu niki Saren Kauh niki. Kemudian ada tertinggi ke-6 Balidlod. Tertinggi ke-7 Dapur, tertinggi ke-8 niki Jineng. Jadi semuanya ada tingkatan levelnya. Nah, ris karena niki tertinggi ketiga, nikilah perbandingannya nanti. Batarnya niki tertinggi ketiga. Nah, hinggian tembok mungkin. Nah, niki biasanya kan tembok dinding niki lod niki nggih. Tembok stil Bali niki biasanya kan lurus dia. Artinya full tembok niki sampai kauh. Itu ditembok sampai kauh ketika tidak ada bangunan lodnya. Nah, karena niki ada bangunan lodnya, kalau kita tembok nanti kesannya akan nyamping puik gitu istilahnya nggih. Nah, karena niki ada bangunan jadi sebaiknya kita tembok setengah saja. Agar pandangan akses kita itu tetap juga terpelihara niki. Bisa nggih aksesnya, reviewnya bisa. Kenten. Jadi kalau kita misalnya berdiri niki atau melinggih di balik laut niki sampai ke Merajaan pun masih bisa pandangan kita, view-nya kenten maksudnya nggih. Nah, jadi nikilah alternatif untuk mensiasati agar view itu tetap terjaga. Kenten. Nggih. Jadi tidak usah ditembok full, cukup setengah saja. Nah, kali ini Idana Lingsir, Bapak Wayan dan juga Pak Komang. Coba Titiang tampilkan Kori Agungnya. Nanti next terakhir Titiang akan menjelaskan tentang Saren Balidlod. Rumah lantai 2. Oke, Kori Agung diangkat Kori Agungnya sapunapi perbandingannya nggih. Niki sampun tampil semoga nggih. Niki sekalian tembok batas. Kali niki nanti perbandingannya. Niki levelnya nanti nggih. Niki maksud tidak menampilkan ide Pak Wayan juga Pak Nyoman nggih. Karena tembok niki adalah misanan. Misanan dalam arti begini. Satu untuk pembatas karang grill dari depan dan juga Merajaan sekaligus menjadi tembok Merajaan, sehingga nanti di depan ke tinggi temboknya keliki sanes sampun wedan. Kemudian untuk yang di belakang, di depan dan di samping ke menyesuaikan dengan ketinggian, sehingga ketinggiannya nanti berbeda, tidak sama dia antara di depan dan di samping dan juga di belakang. Kalau yang niki kan mengikuti level Merajaan, itu yang kita maksudkan. Yang di sini mengikuti level jalan. Nah, seperti ini nggih. Jadi ada sebuah perbedaan. Oke, tidak akan close karena iki sampun Titiang jelaskan wau nggih semua Merajaan, Saren Kaler, Semanggi, Tiang tutup mungkin semuanya nggih. Tiang akan menjelaskan iki tentang rumah lantai 2 karena gambarnya berat iki. File maksudnya nggih. Filenya berat. Oke, Titiang akan tampilkan mungkin untuk rumah lantai 2. Titiang menjelaskan saking kaler kemantan. Oke, saking niki posisinya denahnya. Jadi hitungnya sampun sesuai dengan pengukuran dawang Titiang tanggil mereka ring grill. Kali ini Oke, pertama Titiang akan tampilkan niki untuk lantai 1-nya. Nah, niki untuk lantainya nggih. Nah, tentu sebelum lantai niki ada Titiang tidak menjelaskan strukturnya. Titiang tidak menjelaskan pondasinya nggih. Titiang tidak menjelaskan pembesian yang jadi manten. Seperti ini mengenai ketinggian lantai, Idana Lingsir, Pak Wayan, Bapak Nyaman juga Pak Ketut nggih. Niki 60 cm nggih, 60 cm dari halaman. Tapi mawinan karena memang idealnya kadini untuk rumah lantai 2. Kalau kita buat tinggi nanti malah rumah itu menjulang tinggi. Begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan bangunan yang lain. Dan kemudian dari segi etika, tentu di Wawan melihat ada etikanya. Niki tinggi pertama, tertinggi kedua, tertinggi ketiga, tertinggi keempat, seperti tertinggi kelima, tertinggi keenam. Nanti kalau ada dapur misalnya, tertinggi ke-7, belit laut kita sebut.
tertinggi ke-8. Seperti ini ada levelnya nggih. Nah niki nanti di sinilah kita membangun nanti seperti niki lantainya. Niki area toilet niki nggih. Area toilet seperti ini. Oke, tidak akan tampilkan mungkin dinding lah, lantai 1 dinding. Karena tidak akan menjelaskan tata ruang niki. Tata ruang untuk lantai 1 ke dinding. Lantai 1 dinding. Oke, karena terlalu banyak niki ya. Nah, puniki dindingnya nanti daun alisir, Pak Wayan, Pak Nyoman dan juga Pak Ketut nggih pergantian tiang. Nah niki teras ditanya kemarin sama Pak Nyoman berapa luasnya Pak Nyoman terasnya. Nah kalau kajo keluar niki untuk terasnya niki lumayan ya, lumayan 3 meter 27 cm. Kengin kauhnya niki sampun 4 meter 45 nih, sudah lumayan gede ke teras. Nah kemudian untuk pintu kebiaknya niki kemungkinan akan kesehariannya akan tertutup niki. Ya, tapi tetap juga kok bisa dibuka nggih. Niki sebut saja master room-nya di sini nggih, master room. Nah, raris di master room niki ada pintu 2 ternyata nggih, 1 dari depan niki. Bisa digunakan bisa tidak. Niki pasti digunakan pesu ke ruang keluarnya nggih. Sehingga kemudian ada toiletnya niki posisinya di bawah bordes dak niki. Oke, tidak akan tampilkan tangga karena di sini dia posisinya nih di bawah tangga. Di bawah tangga. Oke, ditangklus tangganya malih. Toiletnya seperti ini, ada shower, ada kloset duduk nih. Nah, penikah. Oke, yang tampilkan malih. Seperti itu di bawah tangga. Tiang sekalian tampilkan propertinya nih. Posisi bed atau tempat tidurnya. Properti lantai 1. Nah, puniki yang tidak masukkan hilang alisir. Pak Ayan juga Pak Nyoman nggih. Nah, niki kan bisa ditutup, bisa juga dibuka. Oke. Posisi bednya niki. Nggih. Nah, mampu menampung almari pakaian. Kemudian mampu menampung apa yang namanya? Meja rias, ya. Seperti meja riasnya. Oke, kita masuk ke toilet, keluarnya ke sini ke ruang tamu. Ruang keluarga nih. Nah, artinya kalau misalnya ada kegiatan di sini, jadi kita tidak usah mengganggu, cukup keluar masuk warawirinya di sini, nggih. Warawirinya di sini saja. Yang coba tampilkan figurannya di sini. Oke, mulai bos nggih. Nah, jadi di ruang keluarga niki bisa ada TV, ada sofa, seperti itu. Aksesnya tetap saking niki tanpa mengganggu di sini. Dan kemudian ada akses keluar atau keluar ke belakang atau naik ke lantai 2 bisa. Karena niki sampun dilengkapi dengan pintu sliding niki. Nah, niki pintu sliding niki kalau malam misalnya ya bisa kita tutup niki. Nah, kita tutup seperti niki sehingga asu gitu misalnya ayam itu tidak bisa akan masuk ke sini. Nggih, tutup dengan pintu sliding aman pokoknya nggih, aman. Safety. Angin tidak begitu kencang ya. Seperti itu. Jadi akses warawiri ini kalau mau masuk kamar tidak akan mengganggu di sini. Seperti itu yang tidak maksudkan. Oke, sekarang tidak menjelaskan ini untuk kamar yang ini karena terdiri dari 1, 2, 3 kamar tidur. 3 kamar tidur, 1 ruang keluarga. Nah, niki kamar tidur, niki bisa menempatkan bed seperti ini. Laris bisa menampung almari pakaian dan juga meja rias kali niki. Nah, kemudian ke belakang ke toilet di tiang penuh ambil niki. Pantan lekak-lekok nggih istilahnya. Nanti di belakang ada niki wastafel ya. Kemudian kloset duduk dan juga shower seperti itu sama kayak niki nggih. Nah, seperti itu tata ruangnya. Laris lanturan tiang sekarang. Nah, niki kan dari tangga. Oke. Tangga belum tiang jelaskan. Nah, niki
akses niki tangga niki sepenuhnya memang untuk lantai 2 dan juga tidak menutup kemungkinan kita bisa ke ruang keluarga di sini, masuknya lewat niki. Karena sampun dilengkapi dengan pintu sliding segini nggih. Ya, jadi 2 akses, dari kamar bisa, masuk ke kamar bisa, dari ke belakang bisa. Jadi tidak saling mengganggu nggih. Nah, tidak saling mengganggu seperti itu. Nah, mengenai pemanfaatan ruang di bawah tangga, bisa kita isi loker kayak niki, penyimpanan barang. Nah, seperti ini kita manfaatkan niki. Nah, niki kan jelas toilet, oke. Nah, kemudian untuk railingnya yang pakai kaca biar lebih elegan, lebih modern dan lebih cantik tentunya, lebih kuat. Oke, mohon nika harga mengikuti keten. Jadi tentu lebih mahal biayanya. Nah, di tangga niki menek angin dungun. Menek angin, kemudian setelah menek angin, menek kelod, baru menek kauh kita tembus nanti di lantai 2. Oke, sekarang kita akan tampilkan lantai 2-nya. Di lantai 2, jadi tangga sudah oke, plafon belum dijelaskan di lantai 1 tadi nggih. Plafonnya di lantai 1 seperti ini adalah plafonnya. Oke, tidak akan tambahkan sekarang. Setelah napi ini ke bordas lantai ya, oke, lantainya belum muncul. Lantai 2. Lantai 2 nggih, niki muncul dah. Nah, niki yang jelaskan dari tangga nggih, dari tangga niki naik tembus di sini. Nah, tembus di lantai nggih, sering ke. Oke, kan yang menjelaskan di bawah untuk plafonnya. Nah, seperti ini nanti plafonnya kita pakai saja niki PVC plafonnya nggih. Jadi dalam juga PVC seperti ini nanti lantai plafonnya. Oke, lantur mungkin Titiang menjelaskan di lantai 2. Kan tembusnya dari tangga niki di sini tembusnya nggih. Kemudian yang akan tampilkan dinding lantai 2. Oke, niki dindingnya. Nah, dari tangga yang mewali menjelaskan keluarnya di sini. Nah, kemudian di samping tangga niki di tembok. Niki. Ya. Ini kan tadi masuknya saking niki nggih, menek angin. Kemudian menek kelod, kemudian menek kauh, tembus niki. Nah, niki di dinding, sisi kelod niki dan sisi angin. Tujuannya apa? Agar ketika hujan nanti tidak tampias. Kalau sampai tampias, tangganya kena tampiasan, tentu airnya akan mengalir niki ke dalam. Nah, itu tidak baik nih Kang. Maka perlu di safety niki, dinding. Nah, untuk bisa keluar, yang lengkap dengan sliding niki. Seperti itu. Ini bisa geser, buka tutup seperti itu mas tujuannya ya. Oke, sekalian Titiang tampilkan propertinya untuk lantai 2 dan juga figuran untuk lantai 2 ya. Nah, niki properti. Oke, nah niki yang Titiang maksudkan bisa kita keluar ya. Bisa kita keluar cari angin gitu misalnya, buka aja slidingnya nanti. Kalau hujan-hujan aman, tutup slidingnya aman, tidak ada. Seperti niki darasnya. Kalau kita buka niki misalnya tembok niki tentu akan kehujanan. Itu yang Titiang maksudkan. Lantur Titiang menjelaskan mungkin untuk tata ruang, untuk kamar di atas terdiri dari 3 kamar. Ya, 3 kamar tidur. Niki keluarnya cuman ke depan saja, ya, ke depan saja. Karena tidak ada gangguan apapun. Kalaupun mau diisi pintu nanti di sini no problem juga, bisa diisi pintu. Tapi yang isi 1 aja di sini, karena tidak ada hambatan tidak ada. Kemudian di kamar niki sama bisa menampung bed ya, yang double bed misalnya 180 kali 2 meter. Kemudian ada meja rias dan juga almari pakaian seperti itu. Nah, laris niki sama di kamar tidur yang lain ada bed, ada lampu tidur, kemudian ada meja rias dan juga niki almari pakaian sama. Untuk toiletnya 1 untuk semua, cukup. Niki toilet duduk, shower,
kemudian dilengkap dengan wastafel kali ini ke di kamar keluarga, di ruang keluarga niki ada TV, kemudian sofa, ini ada teras. Seperti ini ke, coba yang tampilkan sekarang ringnya. Di atas kan perlu plafon niki, plafon untuk lantai 2. Oke, kita plafon seperti ini nanti plafonnya Nah, tentu plafon itu berada di tengah-tengah talang kan nanti dia. Talang yang tampilkan talang sekalian yang tampilkan atap ya. Atau talang. Niki mungkin ya. Nah, ini dia. Nah, begini perbandingan talangnya dengan repelnya repelnya langsung talang baru sekalian di tiang atap mungkin. Atap Nah, begini tampilnya nanti. Simpelnya seperti ini. Ada sekalian tiang tampilkan untuk ditempel steel Bali kita sebut ya. Nah, kalau kita mencari angin misalnya di sini ya seperti ini mau kita keluar. Nah, di sini dilengkap dengan safety railing. Nah, railingnya tiang pakai kaca biar lebih elegan Nah, begini. Bisa kita kasih tempat duduk di sini santai, no problem Seperti itu. Nah, niki yang dia masukkan lokernya nampak seperti itu. Oke, ini kita tempat samping, kita tempat timur. Raris niki tampak utaranya seperti niki level bandingannya figurnya nanti. Nah, seperti ini ini analisir pawayan Pak Nyoman juga Pak Kedut tampilannya nanti kalau bangun lantai 2 niki sudah jadi. Nah, sekarang di sini kita membutuhkan toilet. Kita sebut saja toilet eksternal, posisinya Ricky. Toilet eksternal, jadi di Griot kan banyak juga ada penangkilan. Banyak ada batara yang tangkil, ada pengayah serati juga banyak Jadi ini bisa di toilet eksternal ini bisa dimanfaatkan di posisinya Ricky. Majang cloud majang cloud. Nah, seperti ini posisinya karena kemungkinan nanti kalau kita sebut saja belakang ini tidak juga. Ini karena banyak niki di Balai Serbaguna atau Wantil niki banyak nanti pengayah niki menjahitan sama karya napi istilahnya ya sarana prasarana vokal kan di sini nanti. Jadi kita tidak bisa menyebut bahwa ini belakang. Nah, seperti ini sepenuhnya samping bisa. Pokoknya banyak aktivitas sehingga toilet niki tidak biar tidak terlalu menjolok kesannya. Jadi kita siasat dengan tembok niki, kita kasih dinding lagi. Jadi tidak langsung toilet terlihat. Nah, seperti ini ada tembok eksternalnya seperti ini. Harus untuk toiletnya harus kita menyediakan 2 kamar toilet. Toilet. Satu toilet duduk seperti ini, tentu ada showernya dan juga Iki ada wastafel, cuci tangan di sini. Atau gosok gigi di luar. Kemudian di toilet lagi satu duduk toilet jongkok dan duduk ya, jongkok dan duduk 2 ruang. Kemudian di sini kegiatan cuci jemur langsung di sini. Jadi kita tidak usah minah-minah jemuran, jadi terproteksi. Walaupun hujan tidak usah khawatir karena kita lengkap dengan atap transparan. Nah, laris sedikit tentu ada tembok nanti yang mengikuti kita tiang kampung temboknya dengan tembok mana ya, tembok yang tampilkan tembok untuk tembok dinding biar lengkap kelihatannya perbandingannya seperti di sini jemur itu tidak akan terlihat di halaman dimanapun tidak terlihat karena sampun terkurung dan juga kena matahari seperti itu yang kita maksudkan Nah, itulah bangunnya nanti rumah lantai 2. Jadi kurang lengkap kalau tidak ada landscape. Nah, nanti kita akan tambahkan tanaman nanti di sini ya. Di sini kan ada kegiatan banyak. Jadi di sini tidak terlalu terkesan belakang sekali. Jadi toiletnya tidak terlalu fokus, ada tanaman. Nah, ini ada
kolam ikan di sini. Ya cantik nggih. Ki ada kolam ikan lengkap ya, airnya mengalir di wal. Nah, istilahnya istilahnya ada air mengalir di sini nggih. Seperti niki akses keluar masuk niki. Kemudian bonsai ya, seperti niki jadi lebih cantik lihatnya tamannya. Ada pepohonan nggih. Niki tujuannya satu mempercantik rumah, yang kemudian untuk menyediakan atau suplainya agar cukup untuk CO2 karbon dioksida ya. Nah, jadi karbon dioksida itu akan diserap oleh tanaman niki. CO2-nya akan diserap, karbon dioksidanya ya, toksin-toksin itu kan diserap oleh tanaman niki, tumbuh niki ya. Kemudian mampu menghasilkan O2 oksigen seperti itu. Nah, niki tampilannya mungkin akan Titiang tampilkan secara keseluruhan mungkin. Semua bangunan akan Titiang tampilkan posisinya nggih. Oke, jinang melisiki Titiang tampil belum ya. Nah, untuk jinang Ida Nalingsir minta pertimbangan kemarin, apakah sebaiknya jinang itu diposisikan di center atau di sini. Kalau secara fungsional Diki, karena jinang niki kan kemungkinan besar tidak ada hanya jatuh aja linggih Dewi Seri, ada gabahnya. Ya secara fungsional itu akan lebih sering dipakai untuk santai duduk seperti itu, sehingga cocok ditempatkan di tengah di center niki. Kalau dulu kegiatan di jinang itu seperti niki, di rumah tiang seperti niki, memen tiang, kata istilahnya nunun dulu ya, nunun dan nun bikin kaman, bikin saput, songket nih istilahnya ya, seperti niki ya. Lebih fungsional ya, di atas tidak ada gabah ya, jadi di sini lebih fungsional. Kalau kita taruh di sini misalnya ada baler niki, ada alternatif naruh di sini secara fungsional nika tiang pikir tidak akan fungsional. Napi mawinan karena napi asal nika di sini bukan center, agak susah mereka duduk nyantainya kan. Nah, lagi pula nanti kalau ada kegiatan yang sifatnya berkala di griyo, pengabenan massal misalnya, atau apa ya, melibatkan orang banyak, jadi di sini akan warawiri biar tidak terganggu aksesnya, sebaiknya ditempatkan di sini jinangnya. Seperti ini kok ideal ya, alternatif Oke, sekarang kita akan tampilkan secara keseluruhan pembangunan ruinnya ketika sudah dibangun nantinya. Nah, seperti ini. Oke, tiang akan mewali dari depan. Nah, niki jarak pandang saking depan, saking kaler nggih. Nah, niki saking barat laut katakanlah niki ke jauh niki. Nah, ini tampilannya nggih. Niki saking kaler. Niki saking timur laut utawi kelon kangin niki. Nah, niki saking kangin niki. Nah, apa niki tampilnya? Niki saking tenggara utawi kelon kangin nggih. Seperti niki saking wantai dan kelon kangin. Niki saking kelon seperti niki barat daya utawi kelon kauh nggih. Kalau niki kan tenggara ya. Seperti kauh niki. Secara keseluruhan bisa ditang tampil. Oke, view atasnya seperti napi niki view atasnya nggih. Niki kan jelas bisa dibaca nggih view atasnya, atau kalau yang pakai parallel project. Nah, seperti niki. Datarnya seperti niki nanti ya. Jelas tata ruangnya terlihat ya. Seperti niki bisa yang tampilkan Ida Nalingsir, Bapak Wayan, Bapak Nyoman, juga Pak Kedot bisa tiang sampaikan mengenai perencanaan jagi ngeungun griyo. Nah, tentu tiang berharap semoga penjelasan tiang atau tiang niki bisa dipahami sehingga nantinya memudahkan Ida Nalingsir untuk mengoreksi ya, Pak Nyoman, Pak Wayan, Pak Kedot teler mengoreksi apa yang harus ditambahkan, dikurangkan atau disempurnakan. Mohon koreksinya nanti. Baik, Ida Nalingsir, ada peneliti tempuh, Pak Wayan, Pak Nyoman, aksama yang pisan untuk keterbatasan di tiang.
Dumugi presida dipahami, selanjutnya titiang menunggu arahan utawi titah saking ide atau perintah dari Pak Nyoman, Pak Wayan, dan juga Pak Ketut ya, untuk selanjutnya menyempurnakan desainnya puniki. Dumugi presida dan Isir memahami maksud titiang, penjelasan titiang, Pak Nyoman, Pak Wayan, Pak Ketut, ampurayang titiang menika nen presida titiang matur, titiang suruh pamit. Dumugi Iden Isir lan sinareng sami saneweda ing griya presida stata kena rahayu. Sinap titiang anduk Pramosanti Om Santi 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 Om.